Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Salam guru penggerak di seluruh Indonesia. Di sini izinkan saya Luluk Mawati Solika dari SMKN Negeri 1 Triorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, calon guru penggerak angkatan 6 untuk memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 yang terkait dengan budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada fasilitator saya yaitu Ibu Kiki Oktavia Aditama. Yang kedua, pengajar praktik saya Ibu Tri Wahyuni serta rekan-rekan semua dan siswa-siswi di SMKN 1 Triorejo yang terlibat langsung dalam aksi nyata saya. Rancangan aksi nyata saya pada modul 1.4 adalah: yang pertama, membuat keyakinan kelas. Yang kedua, menyosialisasikan atau melakukan pengimbasan terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Berikut ini adalah aksi nyata saya di modul 1.4, yaitu membuat keyakinan kelas bersama murid-murid yang akan saya gambarkan pada presentasi kumpulan kegiatan-kegiatan berikut ini. Kegiatan aksi nyata saya yang kedua adalah menyosialisasikan atau melakukan pengimbasan terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah yang akan saya gambarkan pada kegiatan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan ke saya hari ini. Terima kasih atas kehadiran di ruangan ini untuk menyimak pembahasan modul dari program pendidikan guru penggerak di tahun 2022 angkatan 6. Pada modul guru penggerak di modul 1.4 itu ada materi terkait dengan budaya positif yang harus saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian yang ada di lingkungan sekolah saya. Baik, materinya akan saya sampaikan sebagai berikut. Salah satu cara yang harus dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Selain itu, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif, perlu adanya disiplin positif. Berikut penjelasannya. Mari kita bahas terkait konsep disiplin positif dan motivasi ketika melakukan disiplin positif dalam budaya positif. Pertama, menurut Diana Dosen dalam bukunya menyatakan bahwa arti dari disiplin ini adalah berkomunikasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, kesimpulan dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif
yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3, yaitu memiliki motivasi tersebut. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya, berdampak dalam jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah yang diberikan oleh bapak ibu guru yang ada di sekolah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, kita perlu membuat keyakinan kelas. Mengapa dan kenapa kita harus melakukan atau membuat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, yaitu dari dirinya sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Nah, dari ketiga konsep tadi kita tidak boleh lupa bahwasannya manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima adalah kekuasaan. Bisa diperhatikan di diagram yang saya sajikan itu, bahwasanya di situ ada survival, ada power, ada belonging, fun sama freedom ya. Setiap manusia, bahkan makhluk hidup di dunia, pada dasarnya melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Kita makan karena adanya makan, kita bisa bertahan hidup. Kita menonton film karena kita suka, karena kita butuh hiburan. Semua kebutuhan sebetulnya bermuara untuk melangsungkan kehidupan. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka besar kemungkinan akan terjadi perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Nah, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Makan, minum, sehat, dan merasa aman merupakan beberapa contoh dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan makanan, olahraga, memberikan perlindungan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologis. Contoh kebutuhannya adalah rasa diterima, dicintai, dihargai, dan bekerja sama. Yang ketiga, power. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan untuk mandiri dan mengeksplorasi hal-hal yang baru. Kesenangan. Nah, kebutuhan yang terakhir ini adalah kesenangan. Kebutuhan akan rasa senang, gembira, humor, tertawa dapat dipenuhi dengan gurauan, tantangan dan pembelajaran bermakna, yaitu bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Di lingkup pendidikan atau di konteks sekolah dan pembelajaran siswa, kita sebagai seorang manusia memiliki kebutuhan terhadap 5 kebutuhan dasar tersebut. Ketika seorang guru menemukan perilaku siswa yang tidak sesuai aturan, dan ada baiknya seorang guru mencari tahu kebutuhan dasar apa yang sedang ia butuhkan. Saya ambil contoh kasus di sini adalah ketika ada siswa yang sering mengejek temannya, seorang guru bisa tanyakan mengapa ia melakukan hal tersebut. Jika siswa menjawab senang aja Bu, lantas kita tahu ia sudah memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Setelah tahu kebutuhan dasar yang hendak siswa-siswi penuhi, kita bisa membimbing mereka memperbaiki perilakunya dengan melakukan tindakan restitusi. Nah, di sini ada yang bertanya, restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hadir di sini dan meluangkan waktunya untuk mengikuti pengimbasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak lagi. Salam guru hebat, salam bahagia, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan. Bu Lilit monggo, Bu Nadia, Pak monggo tanya. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Tadi dari apa yang dipaparkan oleh Bu Lulu, nah ini kan kalau di sekolah kita itu kan juga sering kita temui siswa yang terlambat datang ke sekolah. Nah itu bagaimana bentuk restitusinya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki perilaku dari siswa tersebut supaya tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih. Saya coba menjawab ya Bu ya, dari pengalaman saya berdiskusi dengan teman-teman waktu selama di modul 1.4 ini dan apa yang saya dapat di modul tersebut sesuai dengan pengalaman fasilitator dan instruktur. Gini bicaranya. Pertama, kita panggil dulu siswanya. Kita panggil dulu, kita ajak ngomong bersama, diskusi lah istilahnya Bu. Kita tanya banyak. Pertama kita tanya dulu alasannya kenapa kok sering datang terlambat. Kita cari dulu akar permasalahannya. Pertama andai kata kita ambil poin penting di situ, andai kata dia bangun kesiangan ya Bu, berarti kita tarik ulur lagi ke belakang. Kenapa penyebab dia datang kesiangan? Karena dia malamnya itu bergadang, atau karena di rumahnya sudah tidak ada orang, tidak ada yang membangunkan, atau karena dia setelah sholat subuh tidur. Kita tarik. Bapak Ibu, saya kira sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan ke saya, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian karena dalam hal ini saya masih belajar nih. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih banyak. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Terima kasih. Demikianlah pemaparan aksi nyata saya yang ada pada modul 1.4. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Salam bahagia, salam guru hebat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.